Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Sehat ya? Semoga selalu kita dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, kita lanjutkan hari ini kita belajar pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan quizzes ya, yaitu mode kertas atau mode offline-nya ya. Saya langsung saja ke Ibu Eka mau menyampaikan sesuatu dulu. Silakan Ibu Eka. Masalah pelimbasan kemarin Bu. Ya, kalau misalnya itu kan mau diisi, kalau kita belum gimana? Enggak. Coba mohon diulang lagi Ibu. Gimana? Masalah pengimbasan Bu. Nah, kan itu kan harus foto-foto kegiatan terus tanggal peserta yang lulus. Nah, kalau kita belum mengimbaskan berarti belum diisi begitu. Iya, nanti saya jelaskan ya. Habis saya menjelaskan mode kertas, saya akan memandu Bapak Ibu untuk pengimbasan. Jadi saya beri waktu ini 1 jam. Ini saya siapkan untuk mode kertas. Selanjutnya nanti saya hentikan rekaman. Kita bahas pengimbasan gitu ya. Karena pengimbasan kan ada yang mau mengimbaskan, ada yang tidak gitu. Tapi kalau materi kan semua harus, ya nggak harus sih, semua minimal harus bisa lah gitu ya. Jangan sampai pelatihan tapi tidak mendapatkan materi, hanya mengisi game changer, kan sangat tidak baik gitu ya. Nanti saya klarifikasi lagi lebih jelasnya Ibu ke pengimbasan ya. Kita lanjutkan dulu ke pelatihan kita ya. Saya minta bantuannya lagi Bapak Ibu sebagai penyelenggara. Di sini saya jadikan penyelenggara, jadi saya mohon nanti ada teman-teman masuk itu diizinkan. Ibu Nazula saya jadikan, Pak Joko Suji saya jadikan, Pak Idan Halid saya jadikan juga, Pak Husen saya jadikan co-host juga, Ibu Atika saya jadikan co-host, Pak Andrianus saya jadikan co-host. Nah, kira-kira semua ini nanti bisa, kalau ada teman-teman masuk gitu ya, tinggal klik izinkan atau admit ya gitu. Karena pas saya menjelaskan nanti mungkin layar saya tidak bisa melihat yang masuk gitu ya. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Terima kasih ya. Oke ya, saya lanjutkan ke materi kita tentang mode kertas. Ya, terima kasih yang sudah seperti itu saja. Saya lanjutkan mode kertas, saya masuk ke quizzes. Ini quizzes saya. Kemarin ada yang bertanya, klik di quizzes tidak bisa ke soal atau kemana-mana, dia langsung muter ya soal gitu ya. Sebenarnya itu iya, kadang-kadang seperti itu gitu ya. Nah, tinggal nanti ditunggu saja ada nggak mode guru gitu ya, ke mode guru ini. Kalau ada langsung diklik saja ke mode guru. Kalau tidak ada mode guru berarti kemungkinan Bapak Ibu waktu mendaftar itu kepencet yang mode siswa saja. Jadi nanti di cross check lagi ya. Nah, setelah bisa masuk ke sini, Bapak Ibu ke soal yang sudah pernah dibuat, atau mau buat soal berarti buat dulu ya. Kalau saya ke soal yang sudah dibuat saja, ke perpustakaan. Nah, ke perpustakaan, soalnya mana? Kuis ya yang dicari ya, bukan presentasi. Kuis, ini presentasi, ini soalnya 0, cuman ini aja. Ini hotspot, itu soal-soal
untuk mana kuis. Nih ini ya, ini kuis ya, kuis ini pembelajaran berdiferensiasi. Saya klik yang kuis ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada mode kertas. Nah, ini yang kita klik. Ambilin sebentar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada HP ya. Di HP itu di-download dulu aplikasi Bapak Ibu tentang Quizizz. Tentang Quizizz seperti ini Bapak Ibu. Jadi antara di HP dengan di laptop itu harus sama ya akunnya. Jadi akun yang di laptop sama di HP itu sama. Jadi jangan sampai berbeda. Kalau berbeda dia tidak nyambung. Lalu print ya, print ininya. Saya hidupkan tidak ini kamera, jangan-jangan. Kalau saya gini Bapak Ibu kelihatan. Oh ya, kelihatan ya. Saya ngecek. Nah, Bapak Ibu, ini didapat dari sini. Unduh print kartu QR untuk siswa Anda. Nah, ketika diunduh ini ada 60 biji Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa unduh ini, boleh 60 biji diunduh semua kemudian print semua boleh, atau boleh Bapak Ibu unduh semua terus yang di print cuman sejumlah kelas di Bapak Ibu, sejumlah murid di kelas Bapak Ibu. Seperti itu ya. Setelah ada itu sudah di print. Kalau saya laminating atau laminasi supaya lebih ini lebih lama ya, lebih awet. Mohon maaf ya, saya buat ini dulu. Saya all mute dulu ya, mohon maaf. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, supaya suaranya tidak mengganggu. Jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu unduh dulu kartu yang di sini ya, printannya, QR-nya. Lalu Bapak Ibu boleh dilaminasi atau boleh belum enggak dilaminasi juga boleh gitu ya. Lalu kartunya berikan pada murid. Nah, Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu ini bisa menggunakannya ini ditulis dulu ya namanya boleh gitu ya. Sekarang fiturnya jangan lupa yang di HP ini Bapak Ibu, yang di HP ini adalah Quizizz terbaru, jadi selalu diupdate ketika Bapak Ibu mau memakai aplikasi mode kertas ini. Aplikasi di HP itu selalu diupdate ya. Buka yang di HP, buka juga yang di sini. Sebentar saya tunjukkan. Yang ini di HP ya, kelihatan di kamera saya. Kalau yang tampil di Bapak Ibu itu yang di laptop saya. Kadang memang agak macet Bapak Ibu karena ini modenya belum, ini mode baru ya, jadi baru tahun 2023 awal inilah ya. Jadi memang belum terlalu, kadang-kadang macet gitu, kadang-kadang ya namanya mode baru. Tapi Quizizz ini selalu memperbarui diri gitu. Jadi kalau banyak yang make ya dia akan dipakai, tapi kalau tidak digunakan gitu ya, jadi Quizizz ini nanti memahami berarti mode kertas ini nggak kepake gitu, jadi nggak usah dipakai lagi, pasti keluar mode yang lain lagi gitu. Jadi jika Bapak Ibu pengen ini gitu ya terus ada, berarti pakailah gitu, gunakanlah untuk murid-murid Bapak Ibu. Nah seperti ini kan agak ini kan ya, saya ulangin, saya refresh lagi.
Kalau seperti ini terus tidak apa-apa Bapak Ibu, jangan jangan langsung down gitu ya, grogi atau jadi nggak mau sama sekali, tidak apa-apa gitu ya, di refresh. Kalau tidak mau di refresh ya ini aja gitu ya, keluar gitu terus masuk lagi. Seperti ini kan dia. Coba mau tidak. Nah, di HP saya ini sudah siap ya, di sininya belum siap. Pastikan Anda menggunakan akun ya, akunnya sama ya. Ya, sudah sama ini. Tapi di sininya belum. Ini sudah saya ini kan Bapak Ibu, sudah saya rekam ya. Saya takutnya seperti inilah gitu loh. Karena sinyal tidak bisa kita prediksi. Kadang-kadang gitu ya lancar, kadang-kadang enggak. Tapi seperti yang di rekaman saya itu kira-kira seperti itu gitu. Oke, masih juga. Saya coba keluar dulu. Oke, saya coba keluar. Saya masuk lagi. Report deh. Oke, saya masuk lagi. Coba. Ini namanya jaringan, Bapak. Oke, saya masuk lagi. Mau tidak dia? Misalnya tadi perpustakaan ya, kita ambil di punya kita soal yang ada. Saya tadi pakai soal pembelajaran berdiferensiasi. Mana ya? Nah, yang ini saya klik. Ini saya coba lagi Bapak Ibu. Mau tidak dia. Nah, kalau udah muncul, lalu mode kertas, mulai ya. Ini sudah kebuka di sini mode kertasnya. Nah, nunggu ini saya nunggu dia muter ini. Coba saya cek email benar. Ibu. Ya, silakan ya, Ibu. Iya, kemungkinan ini Bu, yang seperti Ibu tadi Ibu belum memasukkan anggota kelasnya kali. Saya kalau seperti itu iya, anggota kelasnya. Iya, jadi dia mungkin seperti ya ada satu saja yang ketinggalan. Ya, dia tidak mau jalan ya. Masuk nama-nama anggota. Iya. Iya, iya. Gitu. Oke. Maaf Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya berkali-kali kayak gitu. Kita saling mengingatkan ini. Iya. Oke, ntar saya cek email saya karena email saya ini banyak juga. Sudah saya pastiin ya, nanti saya mau bergabung ke game. Mulai mau tidak ya. Nah, kan Bapak Ibu, ada ya Bapak Ibu, HP saya kelihatan ya, sama ya. Nah kan benar, berarti kalau bermasalah mungkin seperti Ibu tadi, mungkin juga gitu ya. Ini apa sih? Gara-gara HP-nya itu beda emailnya gitu. Nah, seperti setelah ini udah muncul seperti ini, bukan ininya ya, bukan yang di di laptopnya itu untuk ditampilkan dengan proyektor gitu. Nah, yang kita pindai adalah yang di HP. Jadi HP-nya misalnya ini Bapak Ibu terlihat tidak ya, ini adalah printan saya. Nah, Bapak Ibu tinggal pindai saja, ini B ya, tidak terlihat jelas. Nah, kalau anak itu jawab B, ini misalnya murid ya, ini tangan saya. Nih, dia ada ininya tidak gitu. Kalau dia checklist gini berarti benar gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kemudian serahkan. Nah, nanti per anak itu
di scan, jadi scannya seret gitu ya, banyak gitu ya kan, ke 32 anak gitu. Karena ini saya contohkan hanya satu player gitu ya, dia seperti ini. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya? Atau masih bingung? Nah, inilah mode kertas namanya Bapak Ibu. Jadi atau pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya sama aja gitu ya, karena saya hanya pakai satu player gitu, masih bisa juga dia. Ini A yang saya ini kan, jadi saya klik. Nah, salah dia nih, ada ininya silang merah gitu ya, saya serahkan. Lalu pertanyaan selanjutnya itu di HP ya Bapak Ibu, tulisannya pertanyaan selanjutnya. Ini misalnya D, jawabnya yang ini nih. Oh benar gitu ya, serahkan. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan ini ya, guru sama muridnya nggak pakai kuota, cuman gurunya gitu ya. Yang ini yang ke berapa ini? Wah, ada 11 ya. Kalau banyak soalnya ya banyak gitu ya. Kalau soalnya dikit ya dikit, seperti itu. Nah, lalu yang ini misalnya nih, ini C ya. Oh benar C. Ini saya asal aja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin menanggapi nggak apa-apa, ini sambil saya selesaikannya. Cara Itu kamu paper mode-nya banyak Bu, gimana? Kalau paper mode-nya banyak, tinggal dijejer aja Pak. Jadi muridnya disuruh disuruh duduknya per baris gitu. Jadi gimana caranya supaya kita sekali nyekennya itu set gitu, geraknya cepet. Karena ketika lambat dia macet. Mungkin Ibu yang sudah pengalaman tadi ya, Ibu Herma ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Oke ya, itu cukup ya, cukup saya ini kan sampai sini untuk paper mode. Silakan Bapak Ibu menanggapi. Lalu pas ini bagaimana Bapak Ibu? Bu, Silakan Bu. Rita. Iya. Gimana Bu? Kalau misalnya untuk pengimbasan kami menggunakan, kita di kuisis itu kan banyak ya Bu ya, presentasi termasuk dengan kuis. Kemudian yang kuis itu juga bisa dilakukan dengan 3 cara, bisa langsung, PR maupun yang paper mode ini. Nah, kalau saya itu lagi gencar-gencarnya paper mode ini, guru dengan siswanya memang betul-betul bersemangat. Nah, kalau ini saya jadikan pengimbasan, boleh. Kemudian saya dokumentasikan, boleh nggak Bu ini? Boleh, jawabannya sangat boleh. Ya. Karena ini masih kuisis gitu ya. Sebelum saya membahas itu, mungkin yang lain ingin menanggapi tentang paper mode dulu. Yang lain sebentar ya Bu, nanti saya balik ke pengimbasan, pasti saya bahas gitu. Nah, kalau memang nggak ada ya udahlah, saya akhiri gitu. Saya Silakan Ibu, tentang paper mode dulu ya. Iya, paper mode itu print kodenya 1 kali aja, bukan ulang-ulang. Kodenya 1 kali doang. Saya pakai tulis apa aja gitu ya. Nah Bapak Ibu, setelah saya akhiri maka dia akan muncul, karena kan tadi cuma 1 ya gitu ya. Jadi playernya cuma 1 ini. Hasilnya hasilnya juga akan sama, ada laporannya gitu ya. Saya akhiri dulu berbagi. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu untuk paper mode. Nah Bapak Ibu, kenapa ini saya tidak ada? Kok saya nggak ada? Oke. Gimana Bapak Ibu? Yang lagi Ibu Herma menanggapi tentang pengimbasan, atau masih kita lanjut dengan paper mode? Tidak ada. Silakan. Pak Komaru baru join. Atau ada yang
Kalau scan bukan nomor HP tapi keluar nomor apa gitu. Enggak. Bukan yang super, Pak. Papermode ini adalah punya akun semua. Masa punya akun semua, gimana bahasa saya? Akun basic juga ada gitu ya. Saya kenapa memakai akun super saya? Karena di HP saya ini akunnya itu akun super gitu, Pak. Kalau saya pakai akun saya yang basic, saya mau ngerubah di HP saya, nah ribet saya. Kalau HP-nya itu udah 3 kali. Seperti itu saja, Pak. Jadi tidak harus akun super. Papermode bisa dilakukan di semua akun ya, mau basic, mau super sebulan, super setahun, boleh. Maaf Ibu, di Quizizz tidak ada papermode. Nah, oke. Sekarang Pak Husen mana ya? Ada Pak Husen? Silakan Pak, dikemukakan saja maksudnya seperti apa. Pak Husen adakah? Silakan Pak. Maaf, saya di kuis saya ini dua item itu kuis langsung dengan pekerja. Di sini saya. Kuis langsung dengan Pekerjaan pekerja. rumah, tidak ada Oh, pekerjaan. tidak ada paper mode. Yes. Oke, saya lihat ya. Tapi di kuis saya, di akun saya satu lengkap 3. Ada paper mode. Kebetulan saya pakai ini tidak ada. Ya. Saya buka ini. Bapak sudah lihat Pak ini Pak, Bapak Ibu. Di sini Bapak masuk ada nggak kata ini Pak? Ke mode guru ini. Dicek lagi aja ya Pak ya. Kalau ini tidak ada, ketika masuk ya, ketika masuk akun, nah ini nih quizizz.com join activity running ini, ketika masuk ini, kalau ini nggak ada berarti waktu daftarnya kepencet bukan guru, jadi ulang lagi daftarnya. Atau boleh Bapak Ibu laporan kemana gitu ya, laporan ke bagian Quizizz mana ya, mana paling bawah itu ada loh bagian lapor, gabung cari lapor, mana lapor. Cari daftar gabung buat dukungan. Nah, nanti saya cari ya Pak tempat laporannya. Kayaknya di sinilah. Di mana tempat lapornya? Bentar ya Pak, saya buka dulu web browsernya. Nah, seperti itu Pak. Siapa tadi? Pak Husen. Jadi dicek dulu kalau memang Bapak daftarnya itu sebagai guru, insya Allah akan ada mode ini. Tapi jika kemarin itu daftarnya sebagai bukan guru gitu loh, ada admin kan, ada siswa, itu kadang nggak ada. Nah ini nih, hubungi layanan kami, hubungi kami katanya. Nah di sini kalau mau laporan itu, andai sudah ya, di sini Pak. Ini bisa pakai bahasa Indonesia loh Pak. Nih bahasa Indonesia deh. Andai misalnya Bapak sudah dilaporin, Bapak sudah pakai akun guru gitu ya, terus masih juga nggak ada paper mode-nya. Nah berarti di screenshot nanti Bapak laporan ke sini atau ke sini nih, bantuan nih. Tidak kelihatan, tidak dilihat, tidak mampu saya lihatin kalau begitu kecilnya. Ya kalau bingung nggak apa-apa Bapak. Kalau Bapak bingung, di screenshot saja akun Bapak yang nggak ada itu ya Pak, sama email, nanti laporan ke saya bantu nanti melaporkannya. Karena memang seperti itu namanya kan, punya orang banyak gitu, tapi ada gitu caranya.
Siapa Kayak tahu. ini juga ada perubahan nih, tunggu buat pertanyaan. Hmm. Kalau dulu tertulis kuisku, sekarang saya lihat di situ perpustakaanku. Ya, memang seperti itu. Kan pembaharuan. Itu kerjaan kuisis itu. Oh, iya. Bahasanya yang dirubahnya. Dulu juga apa ya? Ada yang remedial itu ya diganti sekarang. Jadi memang ada pembaharuan terus. Oke, yang lain saya cek dulu ya. Bu dulu, Ibu Suryanti. Silakan Ibu. Suryanti. Ya. Kesempatan yang telah diberikan Bu. Oke ya Bu. Saya pernah menggunakan paper mode. Mm-mm. Yang anehnya Bu, saya print kebetulan di kelas saya ada 25 siswa. Mm-mm. Yang anehnya, kenapa pada saat saya scan ada warna merah seperti apa ya? Dia tidak termasuk ke dalam siswa. Cuma Iya. di situ tulisannya kalau tidak salah. Padahal saya sudah ubah P1 menjadi nama siswa. Mm-mm. Itu ada P26. Ya, ada penyelundup ya Bu ya. Ya, saya tidak membagikan kertas untuk nomor ke P26. Mm-mm. Nah, ini pertanyaannya kenapa ada yang seperti itu? Bu? Ya. Sudah Bu. Saya jawab kalau sudah. Saya ketawa dulu. Ibu sama seperti saya dan teman-teman saya yang lain. Intinya begini Bapak Ibu, ini hanya bukan apa sih harus dipakai benar tidak gitu ya. Ini hanya apa ya semacam apa ya supaya tidak bosan saja gitu. Jadi tidak bisa kita menggunakannya 100% pakai paper mode aja gitu semua, tidak bisa ya. Memang karena aplikasinya kan belum 100% berhasil gitu ya, masih uji coba gitu. Tapi uji coba ini kalau kita nggak pakai nggak jadi gitu loh. Kan kita ini kerjasamanya Quizizz ini di bawah naungannya Quizizz Asia Tenggara ya. Nah oleh Asia Tenggara itu kan banyak mereka itu aplikasi-aplikasi yang lainnya, ada yang ya berbagai macam aplikasi untuk asesmen ini itu saling bersaing gitu Bu. Ya mereka kan saling menciptakan berbagai macam aplikasi mana yang terbaik. Nah salah satu cara mereka ini banyak nggak yang mau pakai gitu. Nah kalau memang banyak sekali apa sih seperti tadi keluhan, tadi sudah disediakan sama Quizizz laporan gitu ya. Laporannya tadi ke tempat yang saya bilang tadi, kemana tadi, ke sini saja saya, ke sini, laporan ke sini. Nah kok sini sih? Ini ke pusat bantuan ini. Nah seperti itu ceritanya Bu. Ceritanya atau ya kejadiannya benar. Saya juga alami seperti Ibu, ada penyelundup. Terus kalau masuknya juga tidak, kalau kelamaan dia berhenti sendiri, banyak sekali kendala gitu. Tapi ini merupakan salah satu alternatif pembelajaran berdiferensiasi proses gitu ya. Karena begini, kalau kita hanya menggunakan Quizizz langsung gitu pakai ini apa sih klasik, pakai tim, kan semuanya pakai gadget ya, pakai gadget semua gitu. Dan itu ada sekolah yang nggak ada gitu, ada murid yang nggak ada. Nah itu siswa itu kan selama ini kan hanya kita beri ini soalnya nak, kita fotokopi suruh dia ngerjain gitu kan. Dia tidak merasakan gitu ya namanya diberi fasilitas digital ini tidak. Nah caranya mungkin salah satu ya dengan paper mode ini gitu. Selalu ada pembaharuan Bapak Ibu, dan pihak Quizizz juga selalu memberikan ruang untuk kita laporan ya. Kalau kita mikirnya percuma dong kami ini orang nggak bisa dipakai, ya bisa dipakai sedikit lah gitu ya, supaya menambah referensi kita. Seperti itu kira-kira Ibu jawaban Ya, dari saya. masih ada Bu. Silakan.
Ya, sempat saya berpikir Bu, waktu saya menggunakan papermode di dalam kelas, sempat saya ilfil, jangan sampai ada yang lain di dalam kelas. Kenapa ada muncul siswa saya cuma 20? Iya, iya. Kenapa saat saya scan di HP muncul ada yang terselundup ya, jadi Iya. sempat berpikir seperti Iya, itu. bukan ibu saja, banyak yang mengalami juga. Malahan ada yang nggak terbaca, siswanya 32, kebacanya cuma 30. Ada juga yang siswanya 32, kebacanya 40. Tapi yang jadi benar kata patokan saya tadi, ini alternatif pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jangan sampai murid itu kita udahlah kita biarin, orang nggak ada gadgetnya gitu, kamu HP nggak ada gitu, ini nggak ada, kamu maunya apa sih, ya udah nggak belajar. Nah itu yang nggak boleh kan. Jadi tetap kita fasilitasi, salah satunya ini. Oke, mungkin gitu ya. Masih ada Bu. Masih ada Ibu Suri? Iya, kalau misalkan begini Bu, contoh pada saat paper mode itu siswa sudah mengangkat, anggaplah dia si A itu di saat itu jawabannya. Tapi setelah anggaplah di belakang P1 ada yang belum di scan, sehingga dia mengetahui oh ternyata jawaban saya salah, dia mengganti ke B. Apakah yang terscan itu yang pertama atau yang kedua? Kan sekali nyeken gini Bu, sekali nyeken kan gini ya, ini saya sebagai murid, terus teman saya jadi murid juga gitu. Sekali dia nyeken kan itu nomor 1 gitu kan Bu Ya. Nah kalau dia ganti lagi, kalau kita belum scan ya bisa saja, tapi kalau sudah terscan tidak. Oh tidak muncul. Tidak muncul, yaitu untuk soal berikutnya gitu. Oh iya. Jadi ya cuman tadi itu aja, paling orangnya kadang ya tadi ada penyelundup tadi 32 gitu ya, kok tiba-tiba muridnya jadi cuma 30. Kadang kita posisi gini ya Bu, ada yang kayak gini, ada itu kebacanya jadi 2 gitu. Jadi posisi benar-benar memang harus diperhatikan. Tempat duduk murid juga, kalau saya prakteknya saya suruh duduk di bawah, muridnya saya jajarin gitu biar cepet set gitu kan. Sekali kadang yang mereka protes juga gitu, kok duduk bawah sih Bu ya, tapi kalau ketika diajak bermain gini ketawa lagi mereka. Sepintar-pintar Bapak Ibu lah bagaimana caranya gitu ya, karena memang paper mode ini ya sangat berguna sebetulnya, tapi ya belum sempurna ya tadi, mohon disikapi dengan lapang dada, semoga pembaharuan terus menerus ada. Oke lanjut ya Bu, kita Bu Suryanti ya, ke Bu Herma tadi udah ya, gantian ya Bu ya, Pak Musran dulu. Ya. Oke, Pak ini saya Musran. mau nanya, untuk hasil scan yang bagus itu sebaiknya kita print itunya, paper mode-nya bagusnya di mana Bu? Apakah di kertas foto atau Iya, gitu? di kertas biasanya foto atau di mana? Iya. Supaya lebih kentara lagi. Oke, tidak Pak, jawabannya adalah kertas biasa. Ini saya hampir habis tinta ini Pak, kan hitam banget ini ya. Saya ngeprint pertama 60 Pak, printer saya itu printer biasa gitu loh, bukan printer yang untuk ahli foto, printer. Jadi dia agak derajat gitu, apa sih, nggak bersih banget gitu. Ternyata masih kedetek gitu ya. Terus hitamnya juga nggak terlalu hitam, dia masih kedetek. Yang penting kotak yang ini masih ngebentuk ini. Jadi di printnya di mana? Boleh di kertas biasa, tapi kalau kertas biasa mungkin kalau anak rebutan makanya dilaminating. Tapi kalau di kertas foto bisa dijaga ya nggak apa-apa. Kalau tempat saya di kertas foto juga nggak ini, kalau nggak dilaminating pasti mereka udah robek berapa kali. Sebaiknya dilaminating. Sebaiknya dilaminating gitu. Tapi kalau di fotokopi bisa Pak, jangankan di fotokopi. Kemarin kan saya ajak Bapak Ibu untuk ini, boleh Bapak Ibu download dulu, nanti saya scan. Itu kemarin teman saya itu di scan, dia nyampaikan webinar seperti ini,
Lalu misalnya Ibu Nuraini atau Pak Musran gitu melihatkan seperti ini, di scan lewat jaraknya dia di Jakarta, temennya itu di Lahat apa ya, itu bisa nyambung gitu kan. Berarti yang penting terlihat saja, nggak harus robek juga, nggak apa-apa Pak, sakingnya Pak, robek dikit gitu ya. Kopi paling untuk 5 kali pertemuan dah kusut robek. Iya. Tergantung muridnya Pak. Kalau muridnya aktif. Ya kalau muridnya cewek masih open, terutama yang laki-laki itu yang agak Waduh ya. Tinggal Bapak Ibu aja ya. Digambari itu. Akhirnya kita latihan mas laminating aman khususnya. Mantap, berarti Pak Aji udah menerapkan, tahulah seluk beluknya gimana ya. Terus ada lagi nanti saya kirim, kalau Bapak Ibu mau ininya berwarna. Jadi sini A, ini kan nggak kelihatan kan, A B C D nya ini nggak kelihatan kalau di sana. Tapi kalau diwarnain dia kelihatan. Tapi kayak gitu bisa nyontek temennya kan, ngeliat gini. Ini A, ini B, ya tergantung lah Bapak Ibu menyikapinya. Oke Pak Musran, seperti itu jawabannya. Iya, Bu. Oke, ya. Ibu Herma masih, silakan Ibu Herma. Oh, Ibu Herma mengangkat tangan saja ya, tidak ingin bertanya. Atau Bapak Ibu yang lain? Tidak ada. Saya mau bertanya Oke, silakan Pak Aji. Ini yang saya tanya, ketika kita memberikan soal ya ke anak-anak yang sudah diberikan. Nah, misalkan ingin mau kembali ke soal sebelumnya, itu ada nggak bisa ya saya ya. Kenapa ya? Iya Pak, harus diselesaikan dulu. Nggak, artinya begini Bu, misalkan nomor 1, 2 kan sudah dikerjakan. Iya. Ini di paper mode kan Pak? Ada anak-anak kan, ada anak yang belum jelas. Pak, nomor yang tadi nomor 3 Pak, tolong diulangi lagi. Nah, itu gimana itu? Itu ini paper mode kan Pak? Iya, paper mode. Iya Pak, di paper mode dia kan soalnya di HP seperti HP saya sudah diambil anak saya. Pas di HP gitu kan Pak, dia harus selesai Pak. Jadi ada tanda panah gitu ya, kecil ya, diklik soal nomor 1 gitu, serahkan. Soal nomor 2 serahkan. Dia memang harus berapa soal yang di soal itu ya. Kalau 13 ya 13, kalau 20 ya 20. Jadi benar kata Bapak tadi, kalau mau dibalikin itu dia belum bisa. Seperti itu Pak. Atau ada teman saya itu yang berarti anak itu bisa saja kan kehilangan kesempatan menjawab satu soal yang tertinggal. Bisa saja. Karena waktunya kan tergantung gurunya kan, menyerahkannya. Mencet serahkan itu kan tergantung gurunya. Gurunya itu kapan nyerahinnya? Kalau gurunya cepet nyerahin, ya muridnya belum baca gitu. Ada lagi teman saya itu Pak, dibuatnya soalnya itu udah di printnya. Soalnya di printnya semua, ditempelnya di dinding dekat siswa itu. Jadi siswanya baca sendiri itu. Nah, jadi gurunya cuma teriak-teriak di depan, nomor 1 sudah siap gitu. Siapin jawabannya, seperti itu ada juga gitu ya. Ada juga yang pakai proyektor gitu ya, tergantung Bapak Ibu lah. Bagaimana caranya. Bisa presensinya itu dari sisi konten, jadi anak diberi lembaran gitu kan, mungkin boleh juga ya. Kalau kayak gitu ya tadi printannya jadi banyak. Kalau teman saya itu ya tuh Pak, dia di print semua soal selembar, kalau ada 20 ya 20, ditempelinnya di belakang siswa itu. Soal nomor 1 lari semua dia ke sana kan. Soal nomor udah selesai baca gitu, udah jelas. Nah, duduk lagi, siapin jawabannya, angkat. Nah, scan. Lari-larian. Oh, lari-larian. Kan Merdeka Belajar kayak gitu sekarang.
heboh deh kelas itu. Belajar bukan kami bergurau. Ya, yang pusing nanti kepala sekolahnya ngapa dia katanya itu kelasnya hancur. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Pecah semua. Itulah makanya. Tapi ya karena belajar gitu ya. Senang lari-larian anak-anak. Ya memang kalau belajar kuisis kayaknya nggak bisa diem deh mereka. Kita aja yang tua aja sukanya loncat-loncat, ya apalagi mereka. Kalau diam terus ngantuk, Bu. Iya. Oke, yang lain mungkin itu saja Pak Haji ya. Bu Herma kayaknya dari tadi angkat tangan. Tidak ya Bu Herma ya? Kayaknya Bu Herma tidak di atau Bu Nur Aini. Angkat tangan silakan. Oh, Bu Nur Aini suaranya belum dibuka mikrofonnya. Ya. Bu, ya, jadi saya juga satu pekan ini sudah mencoba menerapkan apa namanya, Peppermint. Oh, kayaknya prinsip ini. Wow. Ya. Bagaimana Ibu? sampai antusias sekali Bu, antusias sekali mereka untuk mengikuti penilaian. Sampai-sampai dari kelas lain pun itu pada datang untuk nonton. Iya. Saya biasa kasih tahu, nak kenapa kita oh bu bagus begini bu, seru. Dia bilang seperti itu. Cuman itu seperti yang dikatakan oleh Pak Haji tadi bahwa ada satu yang sepertinya masih kurang. Karena ketika misalkan kita punya sinyal agak kurang bagus kan biasa antara HP dengan laptop itu terkadang ada ya salah satunya yang loncat duluan. Iya. Iya benar Bu. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengembalikan tidak bisa lagi. Iya. Terpaksa saya ulang lagi. melewati saja soal tersebut. Jadi nanti saya beri keterangan kepada peserta didik ketika dia mempertanyakan, Ibu kenapa jawabannya cuman misalnya dari 10 nomor itu cuman 9 saja yang ada jawaban. Saya biasa memberikan jawaban bahwa itu tadi nak yang tidak tampil di layar. Saya hanya memberikan seperti itu. Ya memang sih maksudnya dalam hal penilaian berarti siswa sepertinya dirugikan karena ada satu nomor yang terlewatkan. Ya itu pengalamannya ini itu sama dengan saya persis nanti 100%. Iya. Iya, makanya bahkan itu saya mencari mana untuk kembali. Ternyata tidak ada. Memang belum ada ya. Akhirnya harus dilewati 1-2 soal. Tapi saya pikir itu sepertinya masalah jaringan kayaknya yang saya pikir amati saya teliti itu jaringan yang membuat seperti itu. Ya. Jadi harus kita cari sinyal terdekat dengan sinyalnya dibawa ya Pak ya. Harus dibawa mungkin agak ke pintu keluar kita mungkin itu dekat pintu kelasnya. Kalau di pojok biasanya ulang dinding atau apa itu. Jadi ada tips buat sama juga dengan pengalaman saya dengan Ibu siapa lagi tadi Ibu Hermatuhi kayaknya ya siapa tadi yang mengatakan bahwa siswa mempertanyakan juga ketika di akhir itu rekap pekerjaannya mereka diperlihatkan. Saya kan biasanya hanya sampai nomor 30 saja karena siswa saya itu di satu kelas itu paling banyak 32 Bu. Jadi siswa mempertanyakan, Ibu kenapa 10 sementara kita kan cuman 30 orang dalam satu kelas. Saya biasa mengatakan ada masih itu barangkali kekurangannya mungkin kedepannya itu akan diperbaiki lagi. Tapi yang jelasnya mereka antusias sekali.
itu sebagai pengalaman saya 1 pekan ini melaksanakan Quizzes, ya. penilaian menggunakan paperboard itu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nur Aini berbagi pengalamannya, dan Pak Aji juga ya memang seperti itu, karena memang mode baru gitu ya. Kita yang sudah mengenal Quizzes, kita yang memakainya, dan tadi Quizzes menerima laporan dari Bapak Ibu semua gitu ya. Andai saya di sini juga memfasilitasi, nanti memang jika ada masalah boleh Bapak Ibu screenshot ya mana yang ininya, lalu nanti kirimkan. Nggak bisa Bapak Ibu mengirimkan, saya bantu nanti, seperti itu ya. Makanya dibuat pelatihan-pelatihan seperti ini, pihak Quizzes juga sangat tahu gitu, pasti akan ada masalah. Namanya juga hal yang baru gitu, tapi insya Allah nanti akan diperbaiki terus. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Bu Herma dari tadi nih angkat tangan terus, kenapa? Mau berbicara Bu? Tadi sinyalnya agak ini. Oh iya, Saya mau silakan. nanya, Bu. Saya tuh buka di Classroom. Di Classroom itu ada tugas kan yang SC screenshot untuk Canva sama Quizzes. Habis itu meme kan. Kalau Canva sudah dapat. Tapi untuk yang Quizzes itu harus cari ini betul apanya supaya dapat itu. Jadi saya bingung nyarinya. Kalau Canva kan langsung cepat dapatnya itu. Nah, terus yang untuk yang paper mode itu yang tadi ada yang Bapak mengatakan tidak nampak, itu saya pernah ngalami yang seperti itu. Ternyata kalau di HP memang seperti itu Bu, tapi kalau di laptop bisa. Saya akali kemarin supaya dapat di HP itu, saya bikin landscape, dapat semua. Kayak gitu. Ya. Terima kasih tadi, kan? Bu Herma. Iya, jadi diakali Di landscape ya, gitu, kan? supaya terlihat. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya yang masalah untuk yang kita buat itu Bu ya, ada kode buat itu kan ada 2 kuis itu, bentuk interaktif presentasi interaktif, satunya kuis kan. Iya. Nah, itu sering muncul, kenapa Bu? Ketika kita ingin buat presentasi, munculnya bentuk kuis. Nah, mana itu sering seperti itu kendalanya? Itu Bu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Herma. Terima kasih juga Bu Herma sudah memberikan masukan tadi kepada Bapak siapa tadi, Pak Husen ya. Coba Pak nanti Pak dibuat landscape katanya. Bu Herma sudah mengalaminya. Jujur Bapak Ibu, saya belum pernah menggunakan HP. Saya menggunakan HP hanya untuk paper mode saja gitu ya. Saya tidak pernah menggunakan HP langsung untuk ini. Saya menggunakan laptop atau Chromebook gitu. Benar-benar saya ilmunya baru dari Bu Herma. Terima kasih loh Bu Herma. Lanjut dengan pertanyaan Bu Herma, bagaimana tadi untuk buat meme ya, meme di Quizzes ya Bu ya. Ini sudah saya jelaskan sebenarnya Bu di pertemuan kita ya yang kemarin, tapi nggak apa-apa gitu, saya bantu sebentar, masih jam 10 menit ini sebelum saya masuk ke si ini ya, si pengimbasan. Oke, bagaimana kalau di ini di mana sih namanya tadi? Di Quizzes. Nah, Ibu sudah ada ya tadi ya di ini di Canva udah dapat meme-nya ya, meme-nya udah dapat, terus Ibu sudah download ya. Maka meme itu digunakan di sini, di detail ini ya. Nah, ini maksud saya masukkan meme yang dari Canva itu ke Quizzes, masukinnya gini. Nah, ini di tanda tambah ini masukin. Nah, kalau Bapak Ibu ada ini nama, ini boleh apa aja nama ini, misalnya meme lucu gitu ya, atau dinamain apa terserah lah Bapak Ibu, boleh. Nah, yang dari Canva tadi itu udah di download, itu masukin ke sini, tinggal di drag masukkan gitu ya. Nanti
dia masuk gitu ya. Lalu batal dulu ya, jangan lupa yang ini mem salah, sama juga dimasukin juga. Kalau dari sini, nggak dari Canva ya bisa aja misalnya sedih gitu ya, pilih dari Google langsung. Tapi kan kalau kayak gini kan nggak ada tulisannya yang sesuai dengan mau bapak ibu. Ya Pak, gimana Pak? Meme itu apa untuk? Oh, meme itu untuk ini. Habis ini ya masuk, nanti simpen. Meme itu adalah untuk ini Pak. Mana ya? Perpustakaan. Soal-soal kan yang di atas soal kita itu biasanya kalau kita suruh mengerjakan, nanti saya coba itu untuk kebutuhan siswa ya. Ini untuk meningkatkan minat siswa sebenarnya Pak, supaya siswa itu nggak bosan dikasih tugas terus. Nah, pas saya Misalnya bisa dipraktik. bisa apa yang tak bisa. Bentar ya. Nah, saya kalau sudah coba Include sama yang kita buat. include ke sini, include ke koleksi ya. Nah, jangan lupa kalau meme itu mau masuk gitu, kita ke koleksi yang ini ya. Ada nggak ini koleksi? Kalau nggak ada, berarti nanti ditambahin dari soal-soal yang sudah dibuat. Kata bapak siapa tadi? Dulu namanya kuisku, iya benar namanya dulu kuisku ini yang udah dibuat-buat ini. Sekarang kok perpustakaan? Ya, yang buat mereka kok. Sekarang namanya perpustakaan gitu. Ini kan ada 52 ya soal yang sudah dibuat. Nah, sedangkan di koleksi saya itu yang masuk koleksi hanya 1 gitu. Nah, yang 1 ini ada meme-nya saya. Contohnya ini gitu. Nah, ini sinyal ini Bapak Ibu. Di Bapak Ibu tak terlihat juga ya. Bentar Bapak Ibu. Meme saya tadi apa ya? Saya lihatin. Meme saya. Wah, sinyalnya. Ini terlihat tidak ya di Bapak Ibu? Jangan-jangan. Nah, kan? Nggak terlihat ya? Sinyalnya, suaranya Ibu nggak Tak terdengar. Iya. Ini sinyal saya ini. Nah, ini saya punya meme ini kan. Nah, ini meme saya. Apa nih? Nih, meme saya ini nih. Ada anak saya, ada ini. Ini meme saya kan. Nah, ini tadi bisa terlihat di koleksi saya. Kalau Bapak Ibu berarti masukkan ke koleksinya. Nah, koleksi saya kan ini misalnya ini ya. Kumer ini ada nggak? Sebentar. Saya mau buka ini aja. Nggak ada ya. Ini ada kayaknya. Bentar ya Bapak Ibu, saya membuka ini. Nah, ada ini kayaknya. Ketika ada kuis di koleksi kita, maka meme yang kita sudah masukkan itu akan terlihat oleh peserta kita gitu. Sebenarnya kalau mau meme-nya nggak buat ya ada di kuisis itu gitu kan, yang gambarnya kotak gitu, semangat ya gitu ada, tapi kan tidak menjadi ciri khas gurunya gitu. Ini ya
saya presentasi langsung oleh guru. Jadi Bapak Ibu lihat punya saya tadi ada ininya, memnya itu tadi yang ada gambar anak saya tadi, gambar saya gitu ya. Kalau ini bisa main ya. Kenapa lagi ini? Bentar ya Bapak Ibu. Bisanya, aduh. Nah, mau deh presentasikan. Enter lagi. Terus mem itu fungsinya seperti itu Bapak Ibu, jadi meningkatkan motivasi atau meningkatkan minat siswa gitu ya, karena apa sih ya, uplusnya atau apa ya, rewardnya itu dari kita itu gurunya sendiri yang muncul gitu, atau buatan gurunya sendiri. Kalau gurunya nggak mau memunculkan diri ya nggak apa-apa gitu, tapi ada khas gitu. Kalau semuanya pakai dari Quizzes kan, kalau muridnya baru pakai sih ya enjoy aja mereka, tapi kalau udah sering dipakai Quizzes mereka kayaknya agak bosen gitu. Ibunya kayaknya nggak ini deh, nggak update deh. Murid-murid apalagi murid SMP, SMA ya, kritisnya luar biasa. Karena mereka udah ngerti gitu ya sedikit tentang digital itu. Ibunya cuma pakai yang ada deh katanya, nggak update. Wah, nah tapi ketika kita memasukkan profil kita gitu ya, wah semangat mereka. Kadang cuma mau nanyain kapan Bu Ibu fotonya saat itu. Foto di mana, jilbabnya beli di mana Bu. Wah, biasanya seperti itu. Nah, ininya ya begini Bapak Ibu kendalanya. Sinyal ini ya, saya sudah menyegarkan kembali masih saja. Nah, saya mulai. Aduh, mau dapet ini. Mau tidak ya? Coba saya klik di sini, mau tidak? Tidak mau ya. Nah, kok Gmail lagi? Berarti belum ke copy. Tuh saya matikan kamera saya ya. Biasanya sinyal ini. Dan saya presentasi. Cari ya Bapak Ibu sinyalnya. Oh iya, Erin sih Pak. Sebentar Bapak Ibu. Erin, apa yang mau dipakai nggak? Beneran Bapak. Ternyata ini penyebabnya. Enggak mana apa sih kok? Hah? Kita tadi lihat kebuka HP-nya, terus HP-nya kebuka ya. Nah, iya. Nah, HP-nya kebuka cepat-cepat disambut. Ya sih? Kita nggak tahu kok Nyoyo. Saya coba enol. Bentar ya Bapak Ibu. Aduh, nggak mau deh. Tapi intinya begini Bapak Ibu, ketika mem itu diberikan gitu Bapak Ibu harus memasukkan soal Bapak Ibu ke koleksi.
Nah, di koleksi, soal-soal yang ada di koleksi itulah Bapak Ibu bisa dilakukan gitu ya. Kalau tidak dimasukkan ke koleksi, nah ini salin ya. Coba saya klik salin, saya taruh di chat ya. Bapak Ibu coba diklik ini yang saya salin. Nanti Bapak Ibu coba ada nggak nanti gambar saya atau gambar anak saya, lalu di screenshot. Nah, enak kayak gitu daripada ini. Dicoba ya Bapak Ibu ya. Mana tadi kuisnya? Sudah bisa masuk belum? Satu ya Pak Husen. Nggak nampak, Bu. Nggak nampak? Ya, yang nampak aja lah. Iya Bu, saya diperhatikan. Yang nampak saja, yang tidak nampak nggak apa-apa. Pak Joko. Masanya dibuka, ada link mau dibuka. Coba kalau saya taruh di sini linknya, bisa nggak? Bapak Ibu terlihat nggak ini ya? Nah, saya jadi student. Tidak Bu, tidak kelihatan. Tidak. Linknya kirim di grup aja Bu. Oh iya, saya kirim ke grup lah. Grup. Oke, saya kirim di grup ya. Nah, saya kirim di grup dah. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Nih, saya mulai ya. Bapak Ibu juga mulai. Saya klik di sini mulai 6 orang. Ini saya bisa sebagai siswa. Biarlah yang itunya. Saya mulai pakai siswa di sini. Nggak terlihat Bu. Nggak terlihat? Coba. Bagi layarnya, bagi layar. Oke. Tata. Bagi layar yang mana ya? Playing a game. Ini saya sebagai murid. Ya Bu, udah terlihat. Terlihat ya. Sama nggak punya Bapak Ibu? Mana ini? Sudah bisa belum Bapak Ibu? Udah kelihatan Bu. Bukan, Bapak Ibu mencobanya. Udah bisa belum? Udah bisa digerakin belum Bapak Ibu? Belum bisa digerakkan. Belum bisa digerakkan. Oke, saya hentikan dulu. Ini apa ini? Slide selanjutnya. Nah, saya bagi dulu lah. Nggak nampak ya. Oh, ini nampak? Tidak Nampak Bu. cepet, bukan di HP Bapak Ibu seperti ini enggak? Bapak Ibu. Tidak. Bapak Ibu nampak tidak? Tidak ya? Tidak Bu. Tidak nampak. Berarti saya coba lagi. Ntar ya. Ini yang namanya sinyalnya benar-benar dah. Oke, saya hentikan dulu ini.
Stop presenting. Saya berbagi. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu ya, nggak perlu. Saya tutup yang ini, saya tutup yang ini. Yang sini saja. Coba saya berbagi yang ini saja. Ini ya Bapak Ibu, terlihat tidak? Tidak juga. Terlihat tapi menghilang. Menghilang lagi karena dia nggak mau jalan. Ada ya Bapak Ibu, saya ke yang lain aja. Saya masukin ke. Sambil kita nunggu saya benerin ini, silakan Bapak Ibu. Ini langsung masuk ke pengimbasan saja. Nah, yang Bapak bingung, Bapak Ibu bingung tadi gimana? Silakan, saya masukkan dulu pengatur ke ini saya, ke koleksi saya. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya pengimbasan. IPA hotspot mau. Langsung aja ya Bu ya. Langsung karena saja. Ibu sudah memberi kesempatan untuk pengimbasan. Jadi pas saya lihat, mungkin Bapak Ibu yang lain sudah melihat, ternyata kan di kuis itu banyak sih yang bisa kita imbaskan dan kita sampaikan. Tetapi mungkin kita bisa memilih kalau mau keseluruhannya Bu, 3 hari saja mungkin belum selesai. Iya, Jadi benar. mungkin kita bisa pilih ya. Misalnya kemarin ya saya sempat ngajarnya paper mode. Nah itu sudah antusias, benar kata Bapak Ibu tadi yang di di grup ini ya. Sudah antusias baik guru maupun siswanya. Nah di situ berarti itu sudah salah satu pengimbasan juga yang bisa kita lakukan. Atau kalau mereka sudah bisa itu, kita bisa ke ke presentasi. Mereka kan selama ini presentasinya kan mau bikin dulu kan. Kalau di Quizzes enak kan, langsung mau cari buat apa dia langsung muncul kan kayak gitu. Jadi sangat-sangat membantu. Nah di situ kan berarti kita juga sudah memberikan pengimbasan. Nah berarti kita kan boleh memilih salah satu kalau memang memungkinkan ya secara keseluruhan kan. Tapi kalau saya lihat itu banyak Bu, kita perlu waktunya. Jadi kalau misalnya untuk dokumentasi dan pemahaman misalnya kita ambil salah satunya, dan apalagi kita melibatkan banyak guru misalnya sampai, kalau ini Bu kita cukup 5 orang saja kan Bu ya? Iya, minimal. Untuk guru yang diimbaskan apa harus 15? Minimal 15 guru. Enggak, minimal 5. Nah, kalau minimal 5 mungkin guru sekolah kita cukup kan Bu dulu. Iya. Sementara nanti besar kemungkinan kita masuk ke kelompok, misalnya kelompok kerja guru KKG atau MGMP kan. Nah ini hal yang baru, biasanya kalau yang baru mereka tertariknya tinggi gitu kan. Jadi kalau saya melihat itu sepertinya paper mode itu yang lebih menarik Bu. Karena kalau yang presentasi biasa tuh mungkin mereka bisa ada yang sudah tahu kan dari PowerPoint dan sebagainya. Tapi kalau paper mode itu pertama kata Ibu tadi kan nggak ada paket untuk siswa kan. Jadi di situ sudah efisiennya muncul kan. Yang ada cuma gurunya saja. Jadi di situ siswanya lebih cukup menunjukkan bentuk jawaban kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kan Bu ya kalau misalnya kita memilih satu, misalnya mode paper kayak itu kan. Itu apa pengimbasannya kan? Ya. Sudah. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau itu saja ya Bu ya, langsung saya tanggapi saja. Benar jawaban dari Ibu Herma, kalau mau pengimbasan itu boleh hanya Bapak Ibu minimal 4 jam ya, 4 jam atau 2 kali pertemuan lah gitu ya. 2 kali pertemuan itu begini maksudnya, kalau Bapak Ibu offline
satu Bapak Ibu pakai baju kuning kaki ya. Terus nanti Bapak Ibu sama teman Ibu satu lagi bajunya lain, itu udah bisa 2 hari. Kan ada foto nanti ya Bapak Ibu. Atau boleh juga mau pakai kuning kaki semua tapi orangnya berbeda posisi gitu loh. Jangan sampai nanti fotonya satu posisi itu menyatakan cuma 1 hari saja gitu. Seperti itu saja sebenarnya. Nggak terlalu diminta yang terlalu ini. Lalu Bapak Ibu saya akan tunjukkan dulu ya webnya yang diisi tadi ya. Bapak Ibu kan sudah ngisi Game Changer, terus Bapak Ibu sudah ngisi form pelatihan ya. Form pelatihan itu yang di Classroom Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah lihat ya. Yang di Classroom itu yang peserta. Yang peserta itu yang tidak melakukan TOT. Itu harus Bapak isi juga. Bapak Ibu isi juga dengan melampirkan Game Changer. Kemudian Bapak Ibu kalau melatih ya, kalau melakukan pengimbasan, Bapak Ibu langsung ke nanti ya. Nantinya peserta Bapak Ibu juga disuruh ngisi Game Changer, mengisi pelatihan juga, form pelatihan itu, lalu disuruh juga mengisi yang ini. Nah, sudah kebuka ini. Yang ini isinya. Jadi ini web browser ya, site-nya Quizzes untuk Super Quizzes 2023. Ini kok masih muter aja ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan. Masa Ya. atau bisa saya balik lagi ke si WA. Ini karena sangat biasanya bolak-balik nanyanya di sini. Nah, kita sudah habis waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri dulu yang ini ya. Saya hentikan saja ini.